Kembali lagi di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Di video kali ini kita akan bahas sebuah konsep mengenai life cycle ya. Jadi dalam Android ini ada satu konsep siklus hidup di dalam view yang kemudian kita akan gunakan. Kelas-kelas view yang ada di Android ini umumnya ada dua gitu. Yang pertama ada activity dan yang kedua ada fragment, dimana activity itu adalah salah satu dari application komponen yang merepresentasikan sebuah Windows dengan satu hierarki view gitu. Dan si activity ini akan diregistrasikan ke dalam Android Manifest agar bisa bekerja. Nah, si activity ini karena bentuknya view, dia punya life cycle. Dia bisa di create, start, run, di pause, di resume, stop ataupun di destroy. Nah, maka activity yang kemudian kita sudah coba praktekkan di latihan-latihan sebelumnya, itu kita perdalam konsepnya menjadi life cycle gitu. Dan sesungguhnya ini rekan-rekan bisa menggunakan konsep ini sesuai dengan kebutuhan, terutama ketika rekan-rekan ingin melempar-lempar nilai antar activity. Kemudian rekan-rekan misal ketika rekan-rekan akan menggunakan fitur notifikasi, menggunakan fungsi dalam background, life cycle ini sangat berpengaruh dan sangat berguna gitu ya. Dan ini adalah contohnya ya. Jadi kita punya, misal kita punya activity pertama, kemudian kita akan bikin activity kedua. Jadi ketika kita ada di activity pertama, kita move ke activity kedua, kemudian kita back ke activity pertama, harapannya activity keduanya bisa ikut ke destroy. Nah, karena default kita bikin project di main activity itu metode yang langsung kepanggilnya adalah onCreate. Created di sini not visible yet gitu ya, sehingga ketika di running sebuah aplikasi, maka yang akan pertama kali dipanggil udah pasti onCreated namun di belakang layar. Nah, di sini yang akan muncul ke layar pertama kali adalah metode start, resume, pause, stop, dan destroy gitu. Nah, oleh karena itu ini ya kurang lebih siklus dari callbacknya si life cycle, mulai dari on create di mana si aplikasi belum muncul ke layar, dan ketika di running, ketika visible ke layarnya adalah on start dipanggil, kemudian visible lagi ada on resume, selanjutnya on pause, on stop, dan on destroy. Ini fungsinya masing-masing dari metode masing-masing, dan kalau kita simplified si life cycle yang ada di activity itu cukup seperti ini gitu ya. Activity launch, on create, running, dan activity-nya shutdown. Sehingga kalau kita bikin animasinya, kita lihat animasinya, pertama kali activity di launch itu akan memanggil metode on create. Kemudian ini urutannya ya, on create, on start, on resume, activity running, on pause, on stop, on destroy, sampai activity shutdown. Ini urutannya. Namun ketika aplikasi sudah running ke layar, ketika rekan-rekan mengakses on pause, metode on pause, kembalinya adalah ke on resume gitu. Jadi ketika aplikasi sudah running, kemudian kita idlekan, dia akan memanggil metode on pause, dia akan memanggil, kalau mau kembali aplikasinya, yang akan dipanggil adalah metode on resume. Jadi enggak semua metode itu dipasang di on create gitu ya rekan-rekan. Jadi ketika nanti aplikasinya running, handphonenya dinyalain, dimatiin layarnya maksudnya, dari on pause ke on resume, dari on stop itu kembalinya ke on restart, setelah on restart itu akan langsung ke on start. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dan activity state-nya kurang lebih seperti ini. Oke, teorinya seperti itu. Paling agar lebih terbayang gitu ya, kita coba code saja gitu ya untuk activity life cycle konsep di video kali ini, dengan membuat sebuah project baru mengenai activity life cycle. Oke, kita bikin project dulu, activity
life cycles. Oh ya, di materi ini pun akan saya coba sampaikan mengenai penggunaan log ya, mengenai penggunaan log dan mengenai penggunaan debug gitu. Jadi memang tidak ada layout yang gimana-gimana di project kali ini. Betul-betul kita akan membahas life cycle dari activity view saja gitu. Namun yang akan coba diperlihatkan adalah semoga rekan-rekan terbiasa dengan log ketika nanti mulai ngoding di logic utama gitu ya. Nah, baik. Kita hapus dulu ya dua hal yang ada di sini sampai kita punya sebuah activity yang isinya activity main. Di sini kita nggak akan bikin layout yang gimana-gimana ya rekan-rekan. Jadi bener-bener layoutnya itu kita pindah halaman aja gitu ya. Kita kasih teks, kita pindah halaman gitu. Jadi di sini nih kita bikin baru, kita gedein dulu. Kita kasih button untuk kemudian pindah halaman ya. Oke, misalkan ini adalah activity ke 1. Ini buttonnya adalah pindah halaman. Misalkan gitu ya. Ini rekan-rekan bisa pindahkan ke value string ya, seperti biasa gitu, biar terbiasa aja. Ini nama dari activity 1, kemudian kita ada activity 1, kemudian di sini ada activity 2. Ini ada activity 3 dan di sini ada pindah halaman. Oke. Kita tinggal rename string yang ada di sini dengan activity 1 dan buttonnya adalah add pindah halaman ya. Baik, biar teksnya lebih besar kita gedein dulu 20 sp. Nah, ini kita kasih ID txt underscore main, kemudian di sini btn main gitu. Ini kita pindahin txt mainnya di sini. Alright. Nah, esensi dari life cycle itu adalah di bagian ini ya, di kelas utamanya gitu. Jadi rekan-rekan, pertama kita akan menggunakan log ya untuk kemudian bisa memindahkan gitu ya value yang ada di dalam tag ke dalam bentuk tracing yang ada di lognya gitu. Nah, caranya adalah rekan-rekan tinggal ketikan log. Nah, di sini rekan-rekan kita bisa lihat, kita import dulu lognya agar bisa langsung dotnya kelihatan. Nah, jadi ketika kita ketikkan log titik, nah di sini tuh udah dikasih 5 opsi gitu ya, yang secara default bisa kita gunakan. Log I untuk info, log W untuk warning, log A untuk assert, log D untuk debug, log I untuk error, dan log V untuk verbose. Masing-masing punya fungsinya dan nanti rekan-rekan bisa lihat langsung di logcat-nya gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba log D untuk debug dan kita bikin tag dulu. Tag yang kita buat di sini kita bikin variabel companion object dulu, variabel konstanta di sini agar dia bisa dipakai di berbagai lokasi. Private konstanta file, tagnya adalah nama kelas kita.
Nah, jadi si tag ini adalah informasi tempat kita berada gitu ya. Tag kemudian nah ini on create, misal kita pakai tambahan kata terpanggil gitu. Nah, jadi kita pengen ngecek apakah si metode ini tuh berjalan atau enggak. Nah, itu caranya pakai log. Dan kemudian ketika pakai log kita pasang metodenya di sini, dan untuk ngedeteknya teman-teman bisa pakai tanda tag, ini ID-nya, dan yang dimunculin ke dalam layar logcat-nya adalah teks ini gitu. Nah, jadi once nanti kalau teman-teman bikin project yang mandiri dan kompleks gitu ya, nanti bisa tracing menggunakan logd atau debug. Nah, selanjutnya kita bisa langsung coba nih urutan-urutan yang tadi udah ada di life cycle ya. Seperti contoh kita punya on start gitu. Kemudian nah kita panggil on start terpanggil gitu. Terus kita panggil juga yang lain sesuai urutan, misal nanti on resum. Jadi kalau memang rekan-rekan tidak panggil ya dia nggak akan mengeksekusi apapun ya. Tapi kalau kita sengaja memanggil yang ada di sini, itu teman-teman tinggal masukin fungsi-fungsi di dalam metode ini gitu. Fungsinya itu seperti tadi, ketika visible ada di depan layar on start on resum, ketika handphonenya dimatiin layarnya, itu yang akan terpanggil on resum, bukan on create lagi. Kayak gitu. Nah, itu fungsinya activity lifecycle. Kemudian ketika rekan-rekan melakukan close di dalam aplikasi gitu, maka yang akan terpanggil adalah on restart. Kayak gitu. Di sana kita bisa panggil on restart, dan di sini pun kita bisa pasang codingan di dalam on restartnya untuk memanggil fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Nah, maka harapannya di dalam overriding ini on restart kita tinggal ngisi gitu ya dengan nama metode tertentu di bagian ininya. Ya, kemudian kita bisa panggil juga yang lain ya. Ini untuk fungsi-fungsi yang sifatnya shutdown seperti on pause, on stop, dan on destroy gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Oke, sekarang ini udah selesai sebetulnya dengan kita memanggil yang ada di sini udah selesai. Teman-teman tinggal coba running aja, dan kita akan coba lihat gitu ya. Secara tampilan di layar tidak gimana-gimana, namun yang mau saya kenalkan adalah di logcat ini ya. Jadi silakan di logcat ini rekan-rekan buka ininya, standby kan di package main. Nah, ini selama running rekan-rekan langsung bisa lihat. Nah, di sini dia. Gitu ya. Di sini kelihatan ada W. Nah, ini adalah log dengan jenis warning atau menginformasikan hal-hal yang sifatnya warning, kayak enable to open, tapi dia nggak error gitu ya. Kemudian log debug. Nah, debug ini bisa jadi codingan teman-teman, bisa jadi emang bawaan dari Android Studio-nya atau project-nya teman-teman sebagai informasi dari sistem. Karena ini kan bukan buatan kita log yang ini. Kemudian verbose. Verbose ini sifatnya adalah menginformasikan konten-konten atau value yang sifatnya ada di engine. Kemudian ada log-i. Log-i ini adalah information terkait dengan modul-modul apa aja yang kemudian dibuka secara default by system, dan nanti kalau ada error ini berubah jadi log E gitu ya, warnanya merah gitu, dan itu langsung aplikasi terminate dan kita harus mencari solusinya di mana. Nah, itu log I yang bisa melakukan itu. Nah, kalau di konteks ini kita akan lebih banyak pakai log D. Nah, di sini rekan-rekan sudah bisa lihat gitu ya. Oh, ternyata on create kepanggil. Nah, di sini kelihatan on create terpanggil, berarti metode ini kepanggil. On start terpanggil, dan on resum terpanggil. Kayak gitu. Nah, yang di bawah ini on restart, on pause, on stop, on destroy belum. Kenapa? Karena layarnya masih ada di belakang, masih ada di depan gitu ya. Berbeda jika di bagian ini kita lakukan ngeklik ke home gitu ya. Nah, sekarang kita lihat metode apa yang akan kepanggil kalau si aplikasi kita klik di home ya. Nah, kemudian layar akan berubah seperti ini, dan metodenya langsung ke on pause gitu. Jadi on pause ini akan terpanggil, kemudian on stop akan terpanggil kayak gitu. Nah, di mana aplikasi itu masih ada di belakang layar gitu ya. Kita tinggal klik lagi, kita cari aplikasi kita barusan. Ketika kita diklik, nah dia langsung berubah ke on restart gitu. Dia akan berubah langsung ke on restart. Jadi sekali lagi ya, tadi sesuai teori, setelah on pause on stop aplikasinya ada di belakang layar tapi masih berjalan gitu ya.
maka ketika kita buka lagi aplikasinya, dia akan memanggil metode on restart. Jadi ketika teman-teman punya fungsi tertentu untuk mengembalikan, misal kayak nampilin data lagi ke layar misalkan gitu kan dari database gitu kan, nah itu bisa dipasang di on restart kayak gitu. Dan otomatis ketika on restart dijalankan, on start on resum pun ikut terpanggil gitu ya. Nah beda ceritanya kalau kita lakukan back ya. Nah di sini on pause, on stop, on destroy. Nah kalau udah on destroy, ya udah si aplikasinya langsung udah ke kill ya, atau langsung hilang gitu ya. Nah kita coba lagi apakah masih ada di belakang layar. Nah on destroy-nya udah kepanggil. Habis itu kita coba buka lagi. Nah bedanya ketika teman-teman back dan on destroy terpanggil, ketika kita buka lagi itu bukan lagi on restart, tapi kembali ke awal, on create lagi, on start, on resum. Nah di situ mohon diingat oleh rekan-rekan urutan-urutannya ya. Jadi ketika kita nge-back aplikasinya, maka dia ngedestroy gitu. Ketika ngedestroy, maka urutannya adalah kembali ke awal, on create, on start, on resum. Berbeda ketika rekan-rekan melakukan on stop aja. Jadi si aplikasinya kita tahan di home seperti ini. Yang akan dipanggil tuh cukup on pause dan on stop saja. Dan ketika kita buka lagi aplikasinya, maka yang terpanggil adalah on start, on restart, on start, dan on resum. Nah, kurang lebih seperti ini ya teori dari activity life cycle. Semoga rekan-rekan bisa menempatkan codingan-codingan yang sesuai dengan life cycle yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba pindah halaman ya. Kita lihat lagi interaksi yang lainnya. Kita akan bikin kelas baru. Kita punya main activity. Kita bikin activity yang kedua ya. Nah, ini misalkan main activity kedua, langsung aja. Di sini kita sama juga nih punya dua hal ya. Jadi ada text view sama ada button juga. Kemudian Nah ini saya kasih ID-nya berbeda, txt main 2. Kemudian di sini activity-nya kita ganti activity 2. Kemudian pindah halaman. Ini kita tutup dulu biar sekalian ya. Ini activity 2, pindah halaman udah. Nah terus terakhir kita bikin lagi ada activity main 3 ya. Nah ini agar lebih terbayang bagaimana ketika setiap activity ini melakukan perpindahan gitu ya terhadap satu activity dengan activity yang lainnya, bagaimana peran dari life cycle-nya. Oke, ini kita ganti nama variabelnya jadi main 3. Ini udah selesai. Tidak, oh ya ini karena di halaman 3, jadi ini kita cukup ya, nggak akan bikin halaman baru. Ini berubah jadi activity 3. Oke, baik. Sekarang kita coba pindah halaman ya, gitu. Pindah halaman menggunakan function. Nah, ini ada cara lain juga gitu ya. Jadi saya tidak akan menggunakan find view by ID gitu ya, rekan-rekan. Tapi di sini saya langsung pakai metode on click di dalam activity main-nya. Nah, ini sangat bisa juga sih. Ini metode yang awal banget gitu ya, dimana kita memasang metode on click di sini. Walaupun kalau teman-teman lihat di sini gitu sudah deprecated gitu ya. Jadi sudah sangat tidak disarankan untuk kemudian digunakan. Tapi ini sebagai informasi saja, kita sangat bisa melakukan metode on click di sini dan kita kasih nama metodenya ke launch terhadap misal namanya adalah main activity 2 gitu. Oke, kita daftarin dulu aja si nama metodenya di sini, dan ketika di kelas utamanya kita baru panggil gitu ya. Kita bisa panggil langsung functionnya gitu. Fun. Tadi nama metodenya adalah launch main activity 2 gitu. Launch main activity 2.
Kemudian parameternya kita ini tinggal ditambahkan aja intent. Nah di sininya kita sebetulnya bisa nambahin view juga gitu ya, andaikan mau coba memanggil view-nya juga. Namun pindah halamannya itu kita langsung kasih objek intent daftarkan ke main activity 2 dan start activity intent. Nah sebetulnya ini pun sangat bisa untuk persingkat ya. Caranya adalah start activity intentnya kita langsung aja nih panggil segini gitu ya, sehingga ini bisa jadi sebaris aja gitu, tidak ditampung lagi ya. Ini mah gimana andaikan intent ini hanya digunakan di bagian ini saja, maka ya sudah tidak akan dilakukan activity lanjutan kayak gitu. Nah seperti ini contohnya gitu untuk kita bisa pindah halaman gitu ya menggunakan function main activity 2. Oke, dimana ini udah sama dengan one click yang ada di layoutnya ya gitu. Oke. Nah selanjutnya adalah di halaman keduanya kita akan melakukan hal yang sama juga gitu kan. Kita akan pakai method onClick ini di activity main 2 gitu. Ini pindah halaman lagi, namun metodenya adalah main activity 3. Nah kita kopas aja metode pindah halaman ini dan kita pasang ya ini di bagian ini gitu. Nah di sini yang dipanggil adalah launch activity 3 dan yang akan dipanggil adalah main activity 3 gitu ya. Nah oke. Di activity 2 di sini kita langsung bisa bikin on create, on start, on resum dan lain-lainnya gitu ya, untuk mencoba lagi mekanisme yang seperti tadi. Ya kita bikin lagi companion object di sini untuk mendeklarasikan variabel lokal mengenai konstanta main activity 2. Nah habis itu udah deh kita tinggal panggil lagi nih fungsi-fungsi yang tadi udah sempat kita coba panggil ya di activity sebelum-sebelumnya. Oh ya sorry, tadi di function ini dia harusnya ada di luar onCreate gitu ya. Jadi ini onCreate kita pasang fungsinya di luar gitu. Oke, terus di sini kita pakai tagnya tag yang udah kita buat di lokal variable. Nah bedanya di sini adalah onCreate dari main activity 2 ya. Ini terpanggil. Nah udah deh kita coba copy dulu ya semua fungsi dari main activity yang pertama ke main activity 2. Bedanya adalah kita tambahin aja gitu si tagnya ya, kita tambahin aja si value dari tagnya ada main activity 2. Oke. Baik, sudah selesai. Di sini pun kita sudah ngasih perpindahan halaman ke halaman ketiga selanjutnya. Nah setelah itu kita move ke activity ketiga gitu ya. Nah ketika kita move ke activity ketiga kita tidak akan melakukan apapun, namun kita akan kasih tag aja ya di dalam onCreate-nya gitu agar si onCreate-nya bisa kelihatan terpanggil gitu bahwa yang ada di sini adalah main activity 3. Dan di sini pun kompanionnya tagnya kita bisa ganti menjadi main activity 3. Oke, cukup.
selesai. Nah, maka selanjutnya kita akan coba running dan rekan-rekan bisa lihat nih metode-metode yang terpanggil bagaimana ketika aktivitas perpindahan halaman 1 ke 2, 2 ke 3 itu life cycle-nya berjalan. Yuk, kita buka lagi logcat-nya gitu, kemudian kita clear biar bersih. Mulai dari 0 lagi ya. Oke, ini yang awal ya, dimana kita masih ada di halaman pertama gitu kan. Nah, ini masih di halaman pertama dimana activity 1 yang terpanggil ada on create, on start, on resum gitu. Nah, habis itu kita coba pindah halaman ya. Kita pindah halaman, klik. Nah, ini langsung berubah ke activity 2 dan rekan-rekan bisa lihat on pause terpanggil. Nah, ini adalah on pause yang ada di activity pertama gitu ya. Nah, jadi bayangkan rekan-rekan ketika rekan-rekan menggunakan activity itu tuh pindah halaman ke halaman kedua, activity pertama itu ada statusnya di on pause gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan sesuatu di activity pertama dan rekan-rekan pindah ke halaman selanjutnya, maka codingan di belakang layarnya teman-teman bisa pasang di metode on pause yang ada di main activity ini gitu. Nah, di bagian ini tinggal tambahin aja gitu ya coding di metode ini. Nah, kemudian kita udah move nih ke halaman 2. Di halaman 2 maka yang terpanggil adalah on create main 2, on start main 2, on resum main 2. Dan ketika kita stay di sini, on stop pun terpanggil. On stop yang ada di mana? Yang ada di main activity 1. Gitu. Karena bisa dibilang dia tuh disimpan invisible di belakang layar sesuai teorinya kayak tadi ya. Kalau misalkan kita back dan dia pindah langsung ke activity 1 lagi, maka on pause yang ada di main 2 kepanggil. Namun di halaman pertamanya yang akan terpanggil adalah on restart, on start, dan on resum. Kayak gitu. Nah, itu urutannya ya, mohon bisa dipahami. Nah, namun menariknya di activity kedua ketika kita melakukan backnya tadi, on stop langsung kepanggil, on stop di main 2, dan on destroy di main 2 pun ikut terpanggil. Nah, sekarang kita lakuin lagi, pindah halaman kedua, on pause, on create, on start, on resum di main kedua kepanggil, on stop di halaman pertama terpanggil juga. Kita pindah ke halaman ketiga, maka on pause yang ada di main kedua terpanggil dan on create yang ada di main kedua terpanggil, serta on stop yang ada di main kedua terpanggil gitu. Jadi hierarkinya kurang lebih seperti itu, saling memutuskan rantai gitu ya. Kalau kita back lagi di sini dia akan merestart main kedua, start dan on resum juga di main kedua. Nah, bagaimana jika kita melakukan pengklikan terhadap menu home yang ada di handphone kita? Itu kan tadi kita mainannya normal ya, pakai back di dalam aplikasi kita sendiri. Bagaimana kita lagi di halaman 2 nih, kita ketikkan home, maka metode apa yang akan terpanggil di sini? Nah, aplikasi udah otomatis kembali ke home gitu ya. Aplikasi kita udah nggak ada di foreground. Nah, yang terpanggil selanjutnya adalah on pause main, on stop main terpanggil. Maka ketika kita coba buka lagi aplikasi kita, on restart dari main 2 kepanggil, on start main 2 terpanggil, on resum main 2 terpanggil. Kemudian kita pindah halaman ketiga, kemudian kita lakukan klik lagi ke home gitu ya. Klik. Nah, maka yang terpanggil selanjutnya adalah tadi ya on create main 3 udah muncul dan on stop di main 2 terpanggil. Jadi berakhirnya tuh di on stop ya rekan-rekan kalau kita mengklik home. Kemudian kita buka lagi activity 3, klik. Nah, maka sebetulnya di sini kita nggak memasang di sesuatu di ketiga ya, harusnya masuknya ke on restart gitu. Tapi kita coba langsung back aja. Nah, di sini langsung ke on restart gitu ya. Main kedua, on start main 2, on resum main 2. Kita back lagi. On pause, on restart, on start, on resum di activity 1 terpanggil, dan menariknya on stop main 2 dan on destroy di main 2. Nah, ini menariknya karena kita udah ngeback nyampe 2 kali. On destroy di main keduanya kepanggil. Jadi si activity keduanya otomatis hilang tuh. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita klik lagi di sini, on destroy di main activity 1 terpanggil. Nah, andai kan masih ada di belakang layar, kemudian kita coba running, maka on create di main activity 1
akan terpanggil seperti awal gitu ya. Nah, inilah siklus hidup dari activity gitu ya. Baik, semoga video kali ini bisa menguatkan konsep atau teori dan pemahamannya rekan-rekan, bagaimana rekan-rekan bisa menggunakan life cycle dari activity ini sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jenis metodenya, yang kemudian metodenya udah ada bawaan dari Androidnya langsung, namun kita tinggal manfaatkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun.